Kita akan mulai membahas kuis ya. Jadi banyak yang belum bisa ini untuk mengerjakan dengan benar ya. Jadi kalau ada pertanyaan, random sample 12 sheets of aluminum alloy is taken to determine the ultimate strength. Jadi ada 12 yang diambil sebagai sampel ya. Maka pertanyaannya kalau ada seperti ini, pertanyaan pertama itu adalah ini kasus apa gitu ya. Jawabannya kasusnya ini adalah mencari strength ya. Ya, jadi interval strength. Jadi ini mu gitu ya. Kasusnya itu adalah mu. Tuh. Oke. Si warna beda. Mu ya. Sampelnya banyak atau sedikit? Sampelnya 12. Berarti kita akan menggunakan distribusi T ya. Kemudian populasi tak terhingga atau terbatas di sini tak hingga, jadi nggak usah ada koreksi ya, nggak usah ada koreksi populasi ya. Oke, kita mulai. Jadi pertama adalah jumlah sampel ya. Jumlah sampel adalah 12. Oke. Kemudian kita akan lihat dari distribusi T student itu untuk T berapa itu? Oh iya, alfanya ya. Di sini 95%, maka alfa sama dengan 5% ya. Maka T-nya alfa dibagi 2, kalau dia bikin rentang kan kanan kiri ya. Jadi 2,5%. Kan. Maka T alfa per 2 gitu ya, maksudnya 0,025. Itu kita cari ya. T di 0,025. Ya. Itu adalah, kalau kita lihat di tabel A4 ya, itu untuk berapa V-nya? Kita lihat dulu tadi lupa ya. Ada degree of freedom sama dengan N-1, maka sama dengan 11 ya. Oke. Maka T alpha untuk degree of freedom 11 itu adalah 2,201. Ya, jadi T alfanya di sini 2,201. Ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, tulisannya mungkin kurang gede ya ini. Ya. Jadi kita sudah punya data ini. Sekarang bagaimana cara membuat rentangnya ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau digambarkan kita mempunyai suatu percobaan dan jatuh di suatu titik di rata-rata 48,5. Oh ya, ini jadi kita harus tuliskan juga di sini itu. Ya, jadi belum dituliskan ya. Jadi X bar, X rata-rata, gimana nulisnya di sini ya? X bar, atau X rata-rata lah ya, maksud saya. Itu adalah 48,50 MPa. Kemudian standar deviasi, STDEV, itu adalah 1,5 MPa. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sini,
Di sini kita gambarkan, ini kan seakan-akan misal kita dapat di sini ya. Ini 48,5. Ya. Ini kan yang kita tahu dari distribusi aslinya, tapi nanti akan kita pindahkan ke distribusi X rata-rata ya. Seakan-akan kita akan membuat distribusi X rata-rata ya. Nah, di sini kita akan bikin di mana titiknya itu adalah 0. Nah, maka ditransformkan dia. Kemudian kita pengen tahu batasnya ya. Ini pakai distribusi T ya, ingat ya. Karena kita sampel kecil ini, jawaban sampel kecil. Ya, ini jadi ini harus pakai T karena dia sampel kecil ya. Sampel kecil. Kemudian kita tentukan batas. Jadi di sini batasnya ini ya. Ya, jadi ini batasnya. Kemudian apa itu? Nah, kita nilainya tadi sudah tahu di setiap batas itu di sini adalah minus 2,201, di sebelah kanan adalah plus 2,201. Nah, pertanyaannya kan, ini kemudian kalau dibawa ke atas, ini berapa? Gitu kan ya. Ya, maka ini adalah, kita lihat, sini ya. Nah, konversinya adalah X, karena tidak diketahui tadi itunya, maka digunakan standar deviasi ya, tadi diketahui ya. Nah, kemudian dibagi dengan akar N-nya, jadi nanti batasnya adalah seperti ini. Batas confidence-nya adalah, kalau saya tuliskan di mana ya? Di sini aja lah ya. Jadi nanti kita tulis di sini X rata-rata, ini sebenarnya ditambah ya, ditambah dengan T tadi itu karena dia minus, otomatis yang kiri minus ya. Di sini adalah T alfa per 2 tadi. Kemudian dikalikan dengan ini sampel dari standar deviasi ya. Sampel standar deviasi itu kodenya S ya. S ya. Maksudnya jika tidak diketahui populasi kan kita gunakan ya dari sampel itu sendiri. Kemudian dibagi N. Nah, ini adalah batasnya. Batas dari sebenarnya apa? Mu di sini ya. Artinya di sini mu nih. Kan kita menebak populasi. Nah, di sini adalah X. Nah, kemudian ditambah T alfa per 2 S per akar N. Ya. Ya. Jadi sebenarnya ini batasnya kan, ya batas ini kan. Jadi kalau dijumlahkan di sini berarti yang sebelah kiri menjadi berapa?
48,5 dikurangi 2,201 yang dikalikan 1,5 dibagi akar N. Ya, akarnya, nah saya tulis begini aja lah ya. Kurang bagus. Dibagi akar dari 12 ya. Oke. Menulisnya ternyata tidak mahir. Nah, di sini ada akarnya ini. Nah, gitu ya. Jadi, sama di sebelah kanan nanti juga akan sama. Berarti kalau ini, yang ini ya, yang ini sebelah kiri, yang sebelah kanannya akan sama. Tapi ininya plus itu ya. Ya. Oke, jadi berapa itu nilainya? Didapat adalah 47,547. Sini nilainya adalah 47, dan 49,453. Ya, ini ya. Di sininya adalah sebelah kanan nantinya adalah 49,453. Ya. Jadi ini batasnya jawabannya. Jadi di sini jawabannya kita tuliskan ini aja biar kelihatan. Jadi ini menjadi 47,543, 47. Kemudian di sini adalah perkiraan kita pada mu-nya. Kemudian di sini adalah 49,453. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Oke, jadi pertama kita tanya ini kasusnya apa, kita tanya kasusnya apa, kemudian sampelnya sedikit atau banyak, kalau sedikit kurang dari 30 maka dia adalah T, populasinya jika tak terhingga dia tanpa koreksi, kalau terbatas dia dikoreksi akar N-1, N besar min N, akar N besar min N dibagi N-1 itu. Nah, kemudian kita setelah tahu tujuannya, kita lengkapi N-nya dari berapa, X bar tadi, X rata-rata berapa, standar deviasi dari sampel yang diketahui berapa, ya. Lalu alfa ditentukan, kanan kiri karena dia interval ya. Kemudian karena T dia dihitung degree of freedom-nya, kemudian dihitung batasnya. Jadi ini rumusnya kan. X kuadrat min T ini dikali S akar N. Nah, setelah kita hitung, jatuhnya ini ya. Ya, jadi ini dapatnya ya. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Nah,
random sample 100 narrow body ya. Berarti kan kita tahu N-nya 100 ya. Kembali ke pertanyaan tadi itu. Pertanyaan pertama, ini kasus apa ya? Kasus ini adalah pertanyaannya assume distribution flying hours construct confidence for average ya. Average dari flight hours. Berarti kalau average ini kasusnya adalah ini kasus mu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini sampel besar atau kecil? Sampel besar atau kecil? Nah, ini sampelnya besar ya. Berarti kalau sampel besar, kita menggunakan distribusinya Z. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah populasinya terbatas? Di sini tidak dijelaskan populasinya. Jadi ini populasi tidak terbatas. Maksudnya tidak perlu ada koreksi statistiknya. Populasi tak terbatas ya. Jadi nggak ada koreksi. Oke ya, 3 hal itu. Nah sekarang kita tuliskan yang kita ketahui. Jadi misalnya N sama dengan 100. Kemudian average-nya rata-rata, ya saya tuliskan ekspor di sini, adalah 23.523.000. Bentar. 23.500 dalam tulisan Inggris seringnya pakai koma ya. Kemudian mainline standar deviasi ini diketahui dari populasi ini ya. Pokoknya diketahui STDEV sama dengan 3.900 flight hours ya. Ini juga flight hours. Kemudian alfanya karena 95% maka alfa sama dengan 5%. Ya. Oke. Jadi berapakah confidence intervalnya ya? Kali ini pakai Z, ingat ya. Jadi sama dengan yang tadi. Kita akan create ininya ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu kasus di mana didapat suatu X rata-rata 23.500. Maaf. Nih ya. Ini akan kita bawa ke suatu titik di sini. Ini adalah distribusi dari X rata-rata. Ini suatu distribusi X rata-rata, gitu idenya ya. Di mana kalau titiknya 0, nah kemudian kita bikin normal distribusi, kita pengen tahu batas-batas kiri kanan, ya. Nah kemudian ini adalah alfa per 2 kan ya. Jadi dia 2,5% ya kanan kiri ya. Oke. Nah
Jadi kalau kita kembali ke yang ini tadi, yang sudah diketahui, Z pada berapa tadi? Pada 0,025 atau setengah persen itu ya. Itu adalah berapa itu, lihat di tabel ya. Di tabel 1,96. 1,96 ya, 1,96. Jadi ini nulisnya seperti ini sudah diketahui, maka kita coba bikin rentang di sini kan. Nah, rentang di situ ya. Nah, di sini ya. Maka kita sudah tahu rumusnya adalah X, di sini kan 1,96 nih, min 1,96. Jadi sebenarnya itu rumusnya cukup penjumlahan kan, tapi karena nilai Z-nya sudah plus minus ya otomatis tambah dan kurang gitu ya. Jadi di sini adalah Z ya. Kemudian di sini standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini adalah mu. Lama-lama Anda akan hafal. Mudah ya. Z standar deviasi akar N. Ya. Berarti ini adalah 23.500 ya. Nah, ini plus minus lah ya. Jadi di sini batasnya ini plus minus saja ya. 1,96 dikalikan standar deviasi 3.900 dibagi akar N. Ya. Oke. Setelah ini dihitung, maka kita tahu batas-batas kanan kirinya. Jadi batas kirinya adalah 22735,6. Ya, batas kirinya ini adalah 22753,6. Ya, sebenarnya poinnya itu sudah terlalu kecil, itu bisa diabaikan ya. Salah ini ternyata bukan 753 tapi 735. Maaf. Di sini 735 ya. Kemudian atau kalau dibulatkan 736 lah ya. Komanya nggak penting, kalau jam terbang nggak pakai koma ya. Terus yang kanannya 24266. Ya, 24266. Maksudnya kalau ditulis dalam bahasa Inggris nih, kasih Inggris lah. Atau ke Indonesia koma ya. 22.736 sampai 24266 ya. Jadi ini adalah rata-rata before replacement dari main landing gear structure ya. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya yang itu. Oke, jadi itu jawaban
Nomor 2, confidence intervalnya adalah 22.736 sampai 24266. Ya. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Jadi di suatu airline itu dia meneliti bahwa kalau engine itu ya, engine itu sering dicuci, kan bisa dicuci itu pakai engine itu bisa dicuci pakai kimia gitu ya, kemudian disemprotkan gitu dan kemudian dicuci lagi dengan air ya, dibersihkan. Jadi dia lebih clean gitu. Nah, si turbin itu jadi lebih awet gitu ya. Jadi diperkirakan dari rata-rata 34 bulan menjadi 40 bulan. Ya. Pertanyaan pertama ini kan, ini kasus apa? Ini adalah kasus, ya, ini kasus mu ya, kita tahu ya, kasus mu kan karena di sini pertanyaannya kan rata-rata kan. Kemudian sampelnya ini banyak apa sedikit? Nah, sampelnya adalah banyak, sehingga nanti akan pakai distribusi Z. Kemudian apakah dari populasi terbatas? Tidak dijelaskan, jadi tidak usah ada koreksi ya. Populasinya ada terbatas ini. Oke, jadi dari situ kita sudah tahu, kita tulis data-datanya. Jadi ini N-nya, biasanya yang pertama diketahui itu N-nya ya 64. Kemudian dia standar deviasinya. Sebentar. Rata-ratanya isbar di situ adalah 38 ya. Kemudian standar deviasinya ini tampaknya diketahui dari populasi ini ya. Tapi boleh pakai sampel standar deviasi, jadi ya sama aja. Artinya kita tahu ini 12 ya. 12 month ya. Kalau tadi rata-ratanya 30 months ya. Nah, 38 months ini apakah sesuai dengan ide bahwa memang sudah naik ke 40 gitu ya pertanyaannya. Is there any reason to believe that the major mass of engine is less than 40? Jadi kita tetap ngetesnya itu basisnya yang 40 karena pertanyaannya kan pertanyaannya ke 40 ini. Ini pertanyaannya 40. Cuman apakah bisa ditolak itu, bahwa 40 itu bisa ditolak gitu ya. Jadi nulisnya itu begini. Karena dia satu arah ya, karena kita tahu ya ada alfa ya, tipe error 1 ya, alfa dan tipe beta gitu ya. Jadi kita kalau sudah jelas bahwa ini ke salah satu sisi, maka kita pakai salah satu sisi saja. Jadi di sini alfa 5% ya. Dan di sini gunakan alfa 5%. Ya. Jadi jawabannya ya kita tuliskan. Jadi seakan-akan ya kita punya seakan-akan ini 40 begitu ya. 40 gitu ya di sini ya. Dan kemudian kita punya rata-ratanya itu di 38. Nah, pertanyaannya si 40 bisa di-reject atau tidak. Jadi kita tuliskan ya, H0 titik 2 bahwa mu adalah 40. Oke.
H1 mio bukan 40, tapi sudah diketahui ini 38. Jadi supaya kita bisa taruh salah satu alfanya itu di salah satu sisi, maka kita tuliskan mio kurang dari 40 ya. Kita kurang dari 40. Nah, ini yang langkah pertama lah istilahnya ya. Langkah pertama itu seperti ini kan ya. Langkah kedua adalah menentukan batas kritis. Batas kritis kan tadi 5% di sebelah kiri kan. Jadi kalau digambarkan, ya kalau ini kira-kira begini gitu ya. Nah, ini ada batas kritis. Saya tidak tahu 38 ini ada di batas kritis atau tidak, tapi saya taruh batas kritisnya di satu sisi ya. Jadi di sini 5%. Nah, oke ya. 5% kan ya. Nah, sebenarnya si batas kritis itu berapa? Itu kan pertanyaannya kan. Jadi seakan-akan kita gambarkan ya, di mana titik tengahnya itu adalah 0 gitu. Ini adalah distribusi X rata-rata yang distandarkan. Kemudian di sini ada batas kritis kan. Batas kritis untuk 5% itu adalah, nah kita lihat di tabel kan, 1,645. Jadi di sini minus 1,645. Nah, jadi kalau seperti itu, kira-kira kalau dibawa ke sini angkanya berapa gitu ya? Angkanya berapa? Jadi langkah kedua tentukan batas kritis, ya. Ini posisinya di mana-mana saya nulisnya, tapi kalau Anda mengerjakan yang rapi ya. Di sini Z pada 0,05 adalah 1,645. Tapi karena di kiri nanti minus ya. Di Z kritisnya itu di sini nih. Nah, gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sekarang langkah ketiganya C di sini adalah saya ingin hitung 38 ini ada di kiri atau kanannya gitu. Jadi caranya adalah si 38 ini kalau dijadikan Z jadi berapa nilai Z-nya? Ya. Kita tahu rumusnya X min mu yang diketahui, yang dihipotesiskan. Di sini adalah standar deviasi dari X rata-rata. Jadi setara dengan standar deviasi dibagi akar N. Ya. Jadi kalau ini itu saya ganti menjadi standar deviasi yang populasi, maka seakan-akan kita hapus ininya ya, kita hapus. Nah, itu ya. Tapi diganti dengan per akar N. Itu ya. Jadi ini sama dengan 38 minus 40, maka otomatis nanti jadi minus ya. Dibagi, tadi standar deviasinya adalah 12, per akar 64. Ya. Maka Z ditemukan adalah berapa ini? Berarti
minus 1,33. Minus 1,33. Ya. Nah, berarti kalau minus 1,133 kan ternyata si 38 ini ada di sini ternyata kan. Minus ya, minus 1,33 ya. Jadi belum melewati si batas kritis ini ya. Belum melewati si batas kritis. Nah, jadi karena belum melewati, kemudian kita bikin decision-nya. Jadi kalau di uji hipotesis harus ada decision-nya. Ya. Jangan berhenti sampai ngitung ini belum selesai. Jadi kita lanjutkan. Misalnya di sini kita tulis D ya, langkah keempat, decision-nya, decision, ya, karena Z lebih besar daripada Z kritis, ya, suka ditulis Z kritis ini, ZCR ini yang ini nih, ZCR ini yang Z 0,05 tadi yang sebelah kiri tadi itu kan ya, di sini itu ya, kan lebih besar itu. Maka then ya kita tulis, jadi maka atau then H0 tidak bisa di-reject. Nah, jadi kata-katanya adalah H0 cannot be rejected. Sebenarnya seperti itu. Jadi H0 sebentar. Tidak di-reject. H0 diterima. Berarti dalam kasus ini memang 40 ya. Ini kan diterima. Berarti diterima itu bahwa rata-ratanya 40. Tidak bisa dianggap kurang dari 40. Jadi gimana bahasanya ya? H0 diterima, nah kata-katanya tidak ada reason, nah, apa ya? Nah, no reason to believe less than 40. Ya, memang bahasa statistik kayak gitu ya. Less than 40. Ya, 40 months. Jadi maksudnya malah membuktikan bahwa hipotesis 40 bulan itu bisa diterima. Ya. Tidak ada cukup bukti bahwa less than 40. Ya. Gitu ya. Nah, ini harus ada decision-nya, harus ada ditulis. Nah, ya bahasanya seperti ini sih, no reason to believe less than 40 karena pertanyaannya seperti itu, atau we believe that the average itu adalah 40 months. Ya, itu ya. Kira-kiranya begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua mungkin lebih challenging sih ya. Ya, kita ke halaman baru lah ya. Nah, ini pertanyaan kedua kan lebih menarik ini ya. Nah,
Determine the critical value to believe that the Mayer of Lahore is not more than 34 months. Ya. Jadi seakan-akan kalau ini kita justru asumsikan 34. Ya. Jadi kita asumsikan 34. Nah, 5% of significance. Berarti taruh bahwa kalau tidak 34 itu 5%-nya di atas ya. Nah, kalau ternyata 40 bulan itu benar, maka kesimpulan 34 ini kan bisa prone to beta error atau tipe 2 error. Berapa probability bahwa tidak 34 gitu kan ya. Ini ada namanya tipe 2 error, yaitu menerima 34 padahal sesungguhnya sudah bukan 34. Gitu maksudnya ya. Jadi harus digambar dulu supaya paham. Jadi misalnya ya, kalau kita gambarkan, oke, ini ya. Nah, misalnya kita yakin di 34 gitu ya. Berarti kan kita gambarkan distribusi di 34 ya. Distribusi di 34. Oke. Nah, di distribusi 34 ini kita naruh 5% di sebelah kanan. Ini 5% ya. Ini alfanya ini 5%. Ya. Jadi H0 adalah di sini H0 adalah mu itu adalah 34. H1 alternatifnya mu itu lebih dari 34 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, berapa batas kritis ini di 5% ini ya? Jadi tadi seakan-akan kita membuat di bawahnya ya. Nah, di mana titik di tengahnya adalah 0. Ini adalah distribusi X rata-rata yang kalau dibikin sebuah ini di sini 5%, maka angka di sini kita sudah tahu tadi dari sebelumnya. Ya, kita tulis saja di sini ya. Z kritis yaitu Z dengan 0,05 adalah 1, berapa tadi ya? Maaf. 1,645. 1,645. Berapakah angka itu di si apa ya? Di month ya. Kalau month itu berapa? Ini 1,645. Jadi sebenarnya kita boleh mengerjakannya itu month-nya, bisa juga mengerjakannya di dalam X rata-rata distribution ya nantinya ya. Tapi yang penting pemahamannya dulu itu ya, pemahamannya dulu. Jadi bisa dibalik-balik gitu. Jadi ini kalau dibawa ke sini ini berapa gitu kan ya. Jadi didapat berarti ya ini yang A gitu ya. Ini yang B. Ini
Ini langkah-langkah sih, bukan ABC. Maaf, ini langkah-langkah ya. Langkah-langkah 1, 2. Langkah 3-nya adalah kita pengen tahu kan, Z di sini itu X-nya berapa. X-nya adalah atau X rata-rata ya, karena ini sebenarnya rata-rata sampel. Berarti kan di balik itu si rumusnya itu kan ya, kira-kiranya dibalik gitu. Jadi berapa jadinya, kalau X itu kemudian Z, nah berarti Z dikalikan dengan standar deviasi per akar N, kan ya, dibagi dengan, bukan dibagi. Kemudian dikurangi kan, ditambah mu. Nah, ini rumus yang dibalik aja kan, tadinya Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma akar N. Nah, terus sigma akar N-nya saya angkat ke dekat Z, lalu minus mu-nya saya pindahin gitu ya. Jadi kita tahu di sini critical value kan ya. Jadi kalau di sini itu berapa ini berarti Z tadi 1,645, kemudian ya, ininya adalah 12 dibagi akar 64 ya, ditambah mu 34 ya. Ya ini cara awalnya itu ya. Nah, jadi ini berapa ini? Kadang-kadang kita malas ngitung. Didapat 36,47. Di sini adalah 36,47 man. Ya. Jadi ini 36,47. Ya, inilah batasnya ya, batas kritisnya ya. Oke. Nah, jadi sebelum mencapai lebih dari 36,47, kita masih menganggap bahwa dia itu populasinya dari min 34. Jadi sebelum melewati 36,47 kita yakin dia masih 34. Nah, pertanyaan di sini adalah if the claim Mayer overload interval is 14 months is true, berapa probability ini adalah keliru ya. Nah, itu di sini kan batasnya kan. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di sini. Ya, aslinya itu sebenarnya 40. Ya. Si 40 itu juga mempunyai distribusi yang kalau dia itu jatuh di angka-angkanya itu bisa jatuh di sini, tapi kemudian dia masih dianggap 34 gitu ya. Padahal dia sebenarnya juga bagian dari 40 itu ya. Jadi dia sebenarnya masih bagian dari 40. Ya. Nah, ini jadinya sekarang kan kita sudah tahu bahwa ada overlap di sini ini kan. Jadi yang sebelah kiri ini kan dia yang tidak diarsir kuning ya. Kan dia diterima sebagai H034. Tapi sebenarnya bisa saja percobaan yang
populasinya 40 itu jatuh di sini juga kan. Jadi ini adalah daerah yang disebut dengan seharusnya H0 ditolak tapi diterima gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan beta errornya itu. Batasnya di 36,47. Jadi kalau saya gambarkan, nah ini kalau kita perhatikan ini ada yang, nah ini ya, ya sampai tak terhingga sebenarnya kan ya. Nah, ini kan ada daerah kecil ini yang nah, ini ada daerah kecil ini yang disebut dengan beta error itu ya. Beta itu di sini. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Maka kita harus tahu titik 36,47 jika diasumsikan mu-nya itu 40, dia itu di berapa? Nanti baru kita bisa tahu yang di sini itu berapa persen. Itu maksudnya ya. Oke ya. Jadi saya gambarkan saja. Nah, di bawahnya ini sebenarnya ada si 40 tadi ya. Di sininya 0 gitu ya. Kemudian pertanyaannya si titik ini ya. Ini di berapa gitu kan ya. Di pertanyaannya di berapa di sini itu. Pertanyaannya berapa di sebelah kiri itu angka Z-nya berapa. Tapi kali ini Z-nya si 40 ya. Z-nya si 40. Maka D, ya ini saya tulis dalam biru supaya tahu bahwa kita sedang menghitung Z-nya 40. Z di titik yang 40 tadi adalah nilai X di sini, X rata-rata, kan 36 tadi kan. Nilai X rata-rata 36,47 dikurangi kali ini dengan mu-nya yang kita hipotesiskan, yaitu yang 40. Ya, dibagi sama saja di sini standar deviasi adalah 12 per akar 64. Nah, ini jadinya berapa ini? Ya, kita hitung dulu. Ya. Ini dapatnya adalah minus 2,35. Ya. Minus 2,35. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan lihat di tabel sebenarnya ya. Kita akan lihat di tabel. Ini kan yang bagian ini ya, ini akan ada di sini kan. Minus 2,35. Nah, lihat tabel atau Anda pakai kalkulator juga boleh gitu ya. Hasilnya adalah nah, kalau kita hitung di kalkulator ataupun lihat tabel ya, sebelah kirinya minus 2,35 itu ya, sebelah kirinya adalah ini kan sebelah kirinya sini kan, yang ini nih yang biru ini. Berarti kan nah ini yang langkah berikutnya ya. Jadi sebenarnya kita pengen lihat peluang di mana lebih kecil dari minus 2,35 gitu kan ya. Kita bisa lihat tabel, bisa pakai kalkulator. Nah, didapat, tadi saya pakai kalkulator. 0,0
berapa tadi? 0,0093. 0,93. Ya, beda-beda dikit nggak apa-apa. Kalau pakai tabel mungkin beda ya. Ya, kira-kira ini 0,0093. Jadi yang kecil di sebelah kiri ini adalah kesalahan beta. Jadi itu kesalahan betanya sama dengan 0,93%. Oh, kecil juga ya. Ya. Jadi kesalahan beta adalah 0,93%. Ini adalah beta ya, ini beta. Atau disebut tipe 2 error ya, tipe 2 error. Ya. Jadi jawabannya adalah 0,93%. Artinya what is the probability to believe that the Mayor overhaul interval is not more 34% kalau menggunakan angkanya di 36,47. Ingat ya, kalau di 36,47. Itu sebenarnya kecil sekali kemungkinan kesalahan betanya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau pertanyaan pertama tadi kan sudah diketahui rata-ratanya 38. Ya, kalau diketahui sebagai 38, kita masukkan ke hipotesis yang 34 pun sudah di sebelah kanannya yang 34, jadi sudah ditolak. Si H034 itu sudah ditolak. Dan ternyata diterima kalau H0-nya di 40. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Jadi memang benar kalau dicuci itu jadi kemungkinan jadi meningkat ya. Asumsinya adalah 40 month. Nah, pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan yang berbeda sebenarnya. Jika saya naruh di 5% di atas, nah, berapa sih maksimum hasil percobaannya itu masih bisa diterima sebagai H0-nya itu 34. Ternyata didapat 36,47. Nah, kalau sampai angka itu ternyata terjadi, berapa kesalahan beta? Kesalahan beta, yaitu yang seharusnya 40 kan? Ya di sebelah kirinya ini, si birunya ini kan, ini batasnya di 36,47. Jadi si biru inilah yang disebut dengan beta. Setelah dihitung, jika saya asumsikan mu-nya 40, maka Z di titik ini adalah minus 2,35. Dan itu kalau kita hitung sisi kirinya, jadi kurang dari minus 235 itu, didapat 0,0093 atau 0,93%. Kecil sekali ya. Ya, itu jika kasusnya adalah percobaannya itu jatuh tepat di 3647, yaitu masih diterima di H034. Itu pun betanya sudah kecil. Nah, kenapa beta kecil? Karena jarak antara 34 dengan 40 itu cukup tinggi, cukup jauh, di mana standar deviasinya itu apa ya tadi 12 dibagi 8 itu 1,5 gitu ya, sehingga istilahnya 12 ini sudah cukup untuk memisahkan antara populasi 34 dan 40 ya. Beda kalau kasusnya misalnya yang satu hipotesisnya 34 dan yang satunya 37. Nah, ini overlap-nya akan gede karena kalau hipotesisnya adalah 37 misal ya di sini ya. Itu bisa terjadi betanya jauh lebih besar. Jadi saya gambarkan untuk ilustrasi saja ya. Jadi andai ada yang mengasumsikan titik tengahnya itu di 37. Maka kalau ini dibikin kurva normal misalnya ya.
Gambarnya jelek nih pakai mouse. Ini supaya pemahamannya dapat ya. Nah, kali ini di batas yang sama itu betanya besar sekali. Ya. Betanya besar sekali. Jadi ada kemungkinan kalaupun dapatnya di 35 misalnya ya percobaannya ya, itu bisa saja adalah anggota dari 37 ya, karena ini ada kesalahan beta yang cukup besar. Jadi kalau misalnya jatuh di 35 ya bisa saja temannya 37. Tapi kalau 35 itu sangat jauh dari 40 gitu ya. Nah, jadi ini kesalahan beta. Kalau misalnya asumsinya hanya naik sedikit, hanya di 36, wah ini lebih berat lagi. Kalau di tepat di 36 misalnya ya, bahkan di sini ya, itu lebih dari 50% kemungkinan kesalahan beta. Ya. Itu konsep kesalahan beta ya. Jadi kesalahan beta itu pada batas yang kita kerjakan ini kan batas 5% ini adalah kesalahan alfa errornya kan. Maka jika batas itu dipakai oleh populasi lain, nah, di sebelah kirinya ini adalah yang beta itu. Sebelah kirinya si batas itu adalah yang beta dari populasi lain itu ya. Jadi disebut dengan kesalahan beta jika ternyata yang sesungguhnya adalah rata-ratanya itu misalnya dalam kasus ini 40, jadi itu sudah populasi yang lain. Tapi kebetulan percobaannya jatuh kurang dari 36, nah itu ada kesalahan beta. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan dipelajari, saya jelaskan pelan-pelan nih, mudah-mudahan bisa paham. Lihat juga di YouTube atau sumber yang lainnya, dan juga latihan dari soal-soal yang sudah ada jawabannya itu. Kalau jawaban Anda benar, ya berarti Anda sudah bisa. Kalau jawabannya salah, berarti mungkin ada yang belum bisa, diskusikan dengan teman. Itu cara belajar yang efektif seperti itu ya. Jadi Anda coba, Anda sudah tahu jawabannya, dan kemudian kalau sudah dapat jawabannya, ya mungkin Anda sudah benar. Kalau salah, ya berarti cara Anda masih salah. Ya, sampai di situ dulu. Silakan belajar. Mudah-mudahan nanti waktu ujian Anda sudah lebih paham. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.